wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Safa Marwa, kelas 3 SMP. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hierarki perundang-undangan nasional dan yang akan saya ulas kembali pada minggu kemarin. Jadi, hierarki ini dibentuk pada pasal nomor 7 tanggal 11/2011 nomor 1. Undang-undang hierarki ini ditetapkan ada 7 macam. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. Dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jadi ini sudah ditetapkan dan sudah tertulis di pasal nomor 7 pada tanggal 11/2011. Aturan ini dibuat agar kehidupan masyarakat itu tertata rapi dan lebih bermanfaat bagi semua orang, apalagi pada masa sekarang. Kan sekarang itu sudah tidak memedulikan, anggap lupa gitu tentang peraturan undang-undang dasar yang sudah tertulis. Perlunya aturan ini seperti pada kehidupan kalian di setiap harinya atau di keluarga atau lingkungan sekolah. Seperti di Indonesia Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Nomor 4. Serta keberagaman yang luar biasa. Tentu petunjuk ini setiap masyarakat setiap masyarakat wilayah Indonesia dapat hidup dengan aman dan tertib jika memenuhi peraturan undang-undang dasar. Ini pengertian hierarki peraturan undang-undang nasional. Secara bahasa, hierarki ini adalah urutan tingkatan yang dimulai dari tingkatan yang paling dasar dengan tingkatan selanjutnya. Dan ini ada hierarki perundang-undangan nasional ini diibaratkan dengan pohon. Akar itu adalah Pancasila. Di sini tidak akan ada undang-undang dasar kalau tidak ada Pancasila. Dan batangnya ini UUD dan ketetapan MPR. Rangkingnya itu peraturan pemerintah, baik peraturan presiden, pemerintah desa atau kota. Dan buahnya itu peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten. Dan ada beberapa dampak dari hierarki ini, yaitu Indonesia ini sekarang lebih mengedepankan hukum dalam menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Itu menjalankan sesuai diri sendirinya, tidak sesuai dengan aturan negara. Pelaksanaan hukum tersebut diatur dengan undang-undang dan peraturan agar dapat tercipta undang-undang serta peraturan baik dan rapi. Maka perlu kita ingat kembali bahwa kita sebagai warga Indonesia harus lebih mengedepankan peraturan undang-undang dasar yang sudah tercantum. Dengan sistem hierarki, maka selalu ada norma
hukum yang ditempatkan sebagai hukum dasar. Norma itu aturan, bisa aturan sekolah, keluarga, atau lingkungan teman sekitar. Rangkaian undang-undang serta pengaturan dibuat secara berhierarki hingga menjadi satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Penataan undang-undang dan peraturan disebut sebagai hierarki peraturan undang-undang. Dan hal inilah membuat negara seperti Indonesia memiliki hukum yang dapat mengatur berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Dasar penyusun peraturan perundang-undangan nasional. Dulu, para tokoh bangsa Indonesia menyadari bahwa ketentuan hukum hierarki ini tidak dapat dibuat asal-asalan dan juga harus diatur agar dapat melahirkan undang-undang yang baik, karena dalam UUD NRI tahun 1945 disebutkan undang-undang mengatur pembuatan seperti yang ditulis pada pasal 22, yaitu ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ngerti gak? Maksudnya itu. Oke. Pada UUD NRI tahun 1945 di atas itu tadi dapat menyusun undang-undang yang telah dibuat aturan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan aturan ini lalu disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan urutan perundang-undangan nasional itu ditetapkan pada pasal nomor 1 ayat 8 tanggal 11 2011. Bila tata urutan perundang-undangan diumpamakan, yang telah diumpamakan tadi seperti pohon, kalian sudah ngerti? Semisal itu hierarki perundang-undangan nasional ini diibaratkan dengan pohon. Ngerti kan sudah? Yang sudah dijelaskan kemarin. Dan peraturan undang-undang ini perlu memenuhi beberapa asas, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk,